Oke guys, jadi balik lagi bersama gua Main Himmel di sini ya guys ya, dengan segmen lanjutan dari horor humor ataupun dari apa kabar dunia lain ya. Ya, betul. Kita lakukan set seperti ini karena tidak mudah ya menemukan tempat-tempat horor yang harus kita telusuri. Banyak langkah lah yang harus ditempuh gitu kalau mencari tempat itu guys. Nggak semudah itu, kayak faktor perizinannya, jarak dan lain hal lah seperti itu. Makanya sambil mengisi atau menunggu waktu itu, kita isi dengan konten-konten seperti ini ya. Jadi apa Bung yang mau kita bawain hari ini, apa Bung? Kita akan membahas mitos-mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Dan itu sangat banyak. Jadi kita akan membahas mitos-mitos ya guys ya, terutama dari Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, betul. Banyak ya guys ya. Jadi banyak banget mitos di Pulau Jawa gitu. Banyak banget lah larangan di Pulau Jawa ini ya guys. Iya, Agak sangat banyak. Sulit gitu hidup di Pulau Jawa ini. Oke, kita langsung aja ke nomor 1 ya, apa? Oke, yang pertama, mitos yang pertama. Menyapu tidak bersih akan mendapat suami brewokan. Nggak nyambung, Bung. Nggak nyambung gimana? Itu mitos sudah lama loh. Anda jangan sembarangan kalau ngomong. Enggak. Terus gimana kalau maksud yang Anda orang-orang terdahulu itu maksudnya ngasal? Pasti kan? Ya enggak, gua nggak bilang bahwa orang zaman dulu itu nyapunya ngasal ya. Cuman gimana kalau yang nyapunya cowok? Istrinya brewokan. Ya, iya. Jadi mitosnya seperti itu. Ya nggak ada, lah. Bung, nggak ada. Ini yang udah jelas, Bung, kalau menurut gua. Kalau dari segi larangan ini tidak berdasar, Bung, menurut gua. Karena apa? Nyapu tidak bersih, jodoh brewokan tuh gimana, Bung? Ya itu kata leluhur saya, itu katanya kalau nyapu nggak bersih itu dapat brewokan. Ya saya mah gimana, orang terdahulu, saya harus percaya, menghormati. Enggak, Bung. Kalau saya mah cuma bisa nurut. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Itu kan dari leluhur kita. Boleh nurut, Bung. Tapi kepercayaannya itu loh, Bung, yang diyakininya boleh nurut kalau nyapu harus bersih. Iyalah. Iya. Nyapu harus bersih, tapi kalau nggak bersih jadi brewokan itu gimana ceritanya? Ya saya tidak tahu untuk ceritanya seperti apa, tapi kan itu udah lagi-lagi leluhur saya itu tidak mungkin salah, Bung. Anda menyalahkan leluhur saya berarti. Leluhur itu saya yakin tidak tanda kutip ya, sebodoh itu, Bung. Ya tapi kan ini berasal dari sana, turun temurun sampai saya dulu. Sulit. Saya masih meyakini itu. Dan saya sangat mengajarkan ke anak-anak yang kecil itu nyapu itu harus bersih. Jadi Anda kalau punya anak akan ngomong nyapu yang bersih, kalau enggak nanti brewokan. Oh, saya pasti kasih tahu dia biar turun temurun akan menyapu bersih. Ini dengan respect ya, maksud gua nggak ngomong kayak gini untuk merendahkan ya. Cuman Gimana? kalau gua tuh orangnya ya kalau nggak masuk akal ya skip gitu kalau gua mah ya. Cuman ya itu bagus, tapi gua ambil positifnya, Bung ya. Boleh. Itu nyapu tidak bersih itu kan nggak boleh lah gitu. Gua ambil positifnya itu. Jadi kalau namanya nyapu harus bersih. Oke, gua yakin dan setuju itu sama itu. Iya. Tapi Anda jangan bilang itu mitos yang maksudnya merendahkan leluhur saya, itu nggak boleh. Saya tidak terima. Ya. Karena saya sampai saat ini masih meyakini itu semua. Ya, balik lagi masing-masing ya guys ya. Maksudnya kalian juga kalau ada yang percaya silahkan. Kalau mungkin kayak gua orangnya gitu ya, nggak kurang percaya gitu dengan mitos yang satu ini, ya nggak masalah juga lah menurut gua. Orang punya pandangan masing-masing kan. Oke. Dilarang memakai baju hijau di pantai selatan. Wah, itu memang udah saya sangat takut sekali, Bu. Saya takut pakai baju hijau di pantai selatan itu karena Nyi Roro Kidul bakalan menangkap saya. Dilarang itu memakai... yang dari leluhur saya itu sudah menjelaskan dilarang memakai baju hijau. Ini leluhur Anda terus pakai baju hijau. Bajunya nggak ada yang punya warna hijau. Bukan nggak punya warna hijau. Jadi khusus di pantai itu saya menghindari. Anda ini termasuknya Anda merendahkan Islam ini. Kok merendahkan Islam? Malah jangan bawa Islam. Hijau itu warna Islam, Bung. Ini kita berbicara di pantai saja. Tolong jangan kemana-mana. Jangan ke Islam Anda. Aduh. Hijau itu warna kedamaian, Bung. Hijau itu warna alam. Boleh, gitu kan? mungkin kalau di tempat lain mungkin itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi ini tolong dong, ini di pantai kepercayaan saya itu tidak boleh. Katanya memanggil Nyi Roro Kidul. Enggak, berarti leluhur Anda nggak punya warna hijau. Bukan seperti itu. Anda jangan meremehkan leluhur Terus saya. masjid yang ada di pantai selatan warnanya apa? Kan banyaknya hijau, Bung. Nggak ada masjid di pantai, nggak ada. Pasti di sekitaran pantai. Orang-orang yang berlibur ke pantai, sholatnya di mana?
Tapi tidak mungkin di pantainya, Bung. Anda ini aduh ngaco sumpah. Ya kalau menurut gua ya, ini pendapat gua ya. Ya Ini silakan masuk. berpendapat tapi Iya. tolong jangan Oke, gua kasih alasan yang logis. Gua kasih alasan yang logis. silakan boleh. Menurut gua, larangan ini muncul itu kan di pantai ya, di pantai selatan. Iya betul. Yang kita lihat secara geografisnya itu pantai selatan itu ombaknya besar. Ya. Iya betul. Kalau pantai dengan ombak besar Itu karena Nyi Roro Kidul itu. enggak, Bung. Itu karena mungkin alam gravitasi bulan dan lain-lain yang saya kurang paham. Iya, itu mungkin karena ya. dikendalikan oleh Nyi Roro Kidul Kalau saya itu tuh sendiri. sains banget, Bung. Wah, Anda berarti meremehkan Enggak. kalangan Saya lanjutin dulu, kita. Bung. Oh, boleh. Nah, karena ombak yang besar pasti rawan kan untuk terseret ombak gitu, Bung. Nah, jadi larangan itu muncul kalau ada bahaya orang keseret dengan ombak tenggelam di laut agar memudahkan tim SAR. Karena warna hijau itu kan apa ya? Warna alam ya. Jadi kalau amit-amit gitu ada yang tenggelam di laut, tim SAR itu sulit ya. Kemungkinan akan lebih sulit menemukan korban dengan baju warna hijau karena akan dikira rumput, Bung. Menurut gue begitu, Bung. Ya terserah sih ya kalau Anda berpikiran seperti itu, tapi yang jelas saya dan orang-orang yang masih mempercayai itu kita respect dengan Nyi Roro Kidul. Maksudnya kita hormat dengan dia. Jadi saya tidak akan memakai baju hijau karena saya menghormati. Iya, Nyi Roro Kidul. boleh. Balik lagi ya ke keyakinan masing-masing aja. Iya. Kalau gua sih tapi tolong Anda jangan enggak, yang merasa- gua percaya adalah leluhur Anda itu nggak punya warna hijau berarti, Bung. Baju, sepatu. Saya sudah kasih tahu. Leluhur saya itu punya banyak warna tuh. Cuma konteksnya ini cuma di pantai doang, nggak boleh. Oke, yang selanjutnya menabrak kucing. Mitosnya orang yang menabrak kucing baik secara sengaja atau tidak akan celaka. Nah, kalau ini gue sering dengar dan gue apa ya guys ya, lebih ke tengah-tengah lah. Gue mempercayai lah karena Percaya enggak maksudnya jangan sosok netral gitu maksudnya. enggak, saya enggak, bukan saya gimana? maksudnya netral karena nabrak kucing itu sudah celaka, Bung. Bukan masalah nabrak kucing sudah celaka. Ini mitosnya tuh setelah menabrak kucing kita akan celaka. Itu wah itu emang sudah seperti itu dari dulu gitu tuh. Kalau nabrak kucing kan itu sudah termasuk kecelakaan. Iya. Kalau menurut gue gini, Bung. Dari mitos ini gue bantah, Bung. Kalian kalau ada kucing nyebrang di jalan nih, perhatiin gue ngomong, tabrak aja kalau kalian nggak bisa menghindari. Karena kalau menghindari itu kalian lebih bahaya gitu. Mending kalian tabrak aja nggak apa-apa, karena kan tidak sengaja. Kalau menurut gue nih, Bung, karena nggak sengaja, Bung. Tapi yang jelas harus bertanggung jawab. Karena kucing itu kan yang pertama, secara logikanya ya, ini bangkai yang besar, Bung, kalau didiemin di jalan. Tapi kalau secara mungkin leluhur itulah, maksudnya itu kan adalah kecintaan Nabi Muhammad, Bung ya. Jadi kita harus lebih inilah. Rasulullah itu. Iya, tapi kalau nggak bisa tabrak aja, Bung, menurut gua, Bung. Ya, kalau bisa bahaya, mah dihindari lah. Masa ya kucing mau ditabrak? Sekarang kalau dihindari, kalau tabrak kucing itu bakal sial. kalau dihindari tapi malah nabrak mobil, mending nabrak kucing lah. Malah masa Anda mengorbankan Anda kucing? nabrak mobil, lebih milih nabrak mobil daripada nabrak kucing. Iya, daripada saya harus mengorbankan kucing nanti saya sial. Anda bikin sial orang, Bung, nabrak mobil Ya. atau motor lain. Ya mungkin kalau sama orang mah kita bisa minta maaf. Tapi kalau sama kucing kita nanti dapat sial tadi. Enggak, Bung. Alam sananya. Jika ada burung gagak terbang, mengitari atau hinggap di atap rumah, itu diyakini sebagai petanda buruk atau info lah kalau keluarga atau siapa itu akan ada yang meninggal. Itu saya sangat percaya sekali. Itu waduh, saya setiap ada burung gagak, wah pasti ada yang meninggal nih. Ada yang meninggal. Taunya bener ada yang meninggal. Ini gue ulang dulu nih, Bung, pertanyaannya ya, Boleh. statement itu ya. Kalau ada burung gagak mengitari rumah, itu diyakini akan ada yang meninggal. Iya, itu memang selalu terjadi seperti itu. Hanya kebetulan aja, Bung. Aduh, Anda tuh terlalu apa ya? Itu memang seperti itu. Jadi kalau udah ada itu pasti ada yang meninggal. Taunya bener ada yang meninggal. Terus kalau ada burung gereja mengitari rumah, jadi gereja rumahnya. Wah, tidak dong. Ini Ya, khusus makanya, Bung. burung gagak. Ini khusus burung gagak. Anda Ya, jangan Anda mengalihkan. harus mempercaya itu juga, Bung, berarti, Bung. Aduh. Sama-sama burung. Ini leluhur kita yang bilang. Masa saya harus menyangkal leluhur saya? Gak mungkin dong. Saya harus mempercaya itu 100%. Gua tuh orangnya kan balik lagi ya, sangat logika banget gitu. Jadi kalau menurut gua,
anggapan itu muncul itu karena burung gagak itu kan identik dengan horor ya. Biasanya kan Oh ya, itu horor banget itu, iya, horor. iya. Biasanya dikaitkan dengan yang horor-horor gitu. Jadi mungkin menimbulkan ketakutan, Bung. Kalau menurut gua gitu aja sih. Tapi kalau secara logika emang enggak lah, enggak ada apa-apa, Bung. Terus gimana kalau yang miara, Bung? Miara burung gagak, Bung? Ya itu mah orang tolol aja yang miara burung gagak mah itu. Itu padahal pertanda buruk gitu loh. Jangan dipelihara. Soalnya setiap ada burung gagak di atap rumah atau di lingkungan rumah itu pasti pertanda kan ada orang meninggal. Terus gimana caranya, Bung? Ya, Kan tidak kita nggak bisa- tahu. Itu hal goib, itu hal mungkin jin-jin Enggak. yang dari mana entah itu membuat keluarga meninggal. Meninggal aja. Ya Anda sih susah ya, kalau orang nggak percaya itu susah. Kalau saya mau udah turun-temurun itu mempercayai kalau burung gagak itu pertanda buruk, meninggal atau sakit, apapun itulah. Tolong Anda jangan mempengaruhi saya untuk tidak percaya hal itu. Enggak, Bung. Anda yang sedang mempengaruhi saya Oh, untuk tidak. percaya itu. Kita tinggal di Pulau Jawa. Kita harus respect Enggak dengan ada percayaan-percayaan hubungannya. itu. Enggak ada hubungannya. Anda kualat nanti Anda. Enggak ada hubungannya. Saya juga di Jawa tinggalnya. Oh, banyak banget larangan gitu di Pulau Jawa. Kenapa sih, Bung? Bukan banyak larangan, aduh. Ribet gitu. Itu udah aturan itu, kepercayaan yang harus kita yakini. Jadi Anda tidak boleh meremehkan, maksudnya. Enggak, Bung. Udah, lanjut, Bung. Enggak ada ujungnya, Bung. Wah, ini dari tadi nggak ada Burung nyambung gagak. gua. Kan terbang terserah burung gagaknya ya. Nggak bisa milih kita. Oke, lanjut. Pamali mengambil makan sebelum orang tua. Statement paling bodoh lagi, Bung. Bodoh, aduh, Anda Ini ini. goblok, Bung. Itu statement dari leluhur, dari yang terdahulu, saya harus hormat. Terus coba ulangin kata-katanya, sok. Aduh. Pamali mengambil makan sebelum orang tua. Ya iya dong, kita harus Terus kita yang masih muda gak makan, Bung? mengutamakan orang tua dulu. Perhatikan, Bung. Gak boleh mengambil makan sebelum orang tua. Terus orang yang masih muda gimana? Nunggu tua. Aduh, Anda tidak nyambung. Ini konteksnya bukan kita nunggu tua, maksudnya ini kita tuh apa namanya? Mempersilahkan orang yang lebih tua dulu untuk makan. Oh, yang jelas ngomongnya, Bung. Itu saya sudah jelas dari awal, Bung. Literasinya ini. Oke, berarti nggak boleh mengambil makan atau harus mendahului orang tua dulu lah. Betul, kalau harus mengambil makan. mendahului orang tua itu Oh, harus. oke. Kalau ini gua Ya harus setuju sih lah, masa nggak setuju? Kalau ini gue sedikit setuju karena kalau di acara ya, kalau ini mungkin ya gue nganggapnya ini di acara kayak mungkin di kondangan atau di acara tertentu Ya, kita mendahulukan orang tua gitu ya, karena orang tua itu kan lebih apa ya, lebih rentan, lebih lemah gitu, Ya, mungkin lebih lapar. takut habis, jadi kuota makannya menurut gue sih gitu. Tapi kalau apa namanya, kalau stok makannya berlimpah gitu kayak nggak habis-habis atau nggak bakal habis ya nggak masalah lah. Ya itu Anda kalau berbicara di orang-orang yang mampu, orang-orang yang keluarga kaya. Tapi ini kan kita masyarakat Indonesia itu campuran, ada yang ekonomi sedang, tengah-tengah, atas. Maksudnya Anda bilang orang miskin nggak mau ngasih makan anak? Ya bukan, Anda tadi bilangnya konteksnya berlimpah. Berarti itu Anda ngomonginnya orang-orang yang kelas atas saja. Ya enggak, Bung. Terus kalau gua lihat ya, misalkan ini di rumah lah, gua konteksnya di rumah nih. Oke, di rumah. Gue setuju kalau di rumah karena kalau di rumah itu kan orang tua yang mencari nafkah gitu ya. Ya, Ibu yang masak, ayah yang nyari uangnya. Atas penghormatan kita menghargai orang tua, makanya dipersilahkan orang tua dulu, karena orang tua itu kan sudah bersusah payah sampai bisa menyajikan makanan di meja makan. Betul, itu gua oke lah, masih oke lah. Makanya kalau ayah belum datang, jangan dimakan dulu. Kalau kamu makan dulu berarti Anda tidak menghormati saya. Enggak gitulah. Terus kalau bapaknya nggak pulang-pulang gimana? Ya Anda harus patuh. Tidak boleh. Enggak, ini udah kejauhan. Kalau datangnya rutin setiap sore, oke lah, kita tungguin. Tapi itu setuju kalau itu gua. Oke, kita sepakat lah kalau yang ini gua aman lah. Harus Masih sepakat. oke, aman. Harus sepakat. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, Bung. Leluhur Anda ngaco, Bung. Ayam berkokok itu biasanya pada pagi hari. Betul. Tapi kali ini ayam berkokok di malam hari. Itu sudah pasti ada hal-hal goib yang terjadi. Ada jin ataupun apapun itulah. Saya meyakini itu. Gimana? Ayam berkokok di malam hari itu ada jin. Pertanda ada gangguan gaib. Gangguan gaib. Ya. Jin-jin apapun itu yang mengganggu ayam tersebut.
Ya kalau itu bisa jadi, Bung. Kalau itu gua setuju ya. Ya memang. Mungkin mengganggu ayam tersebut mungkin iya. Iya. Tapi kalau bakal mengganggu manusia kayaknya enggak lah. Ya mungkin mengganggu karena maksudnya bisa jadi setan itu merasuki setan itu merasuki ayam tersebut. Enggak. Sejak kapan, Bung, ayam kesurupan? Untuk mempengaruhi atau membagikan hal-hal negatif pada manusia. Jadi auranya jadi ngaco. Bung, mana mungkin ayam kesurupan? Anda tidak percaya seperti itu ya? Enggak, Bung. Ayam kalau kesurupan Itu yang sudah pasti. siapa yang mediasi, Malam siapa, hari Bung? ayam berkokok itu sudah pasti diganggu jin. Dan itu akan berdampak buruk bagi yang mempunyai ayam. Ya ini mungkin lebih ke logikanya, mungkin ada mitos ini menurut gue sih karena kalau di tengah pemukiman jangan miara ayam, Bung. Maksudnya bukan jangan ternak ayam. Lebih ke kayak gitu aja, Bung, ganggu, Bung, malam-malam. Tapi kalau jauh dari pemukiman gitu mungkin nggak apa-apa lah. Gue mah yakinnya ke situ sih. Gak ada hubungannya lah sama hal goib-goib Nggak kayak masuk gitu. sini Nggak. berarti dia kurang jauh mainnya. Kalau saya sih yakin ya kalau ayam berkokok di malam hari itu pasti ada jin yang mengganggu lingkungan sekitar ayam tersebut. Enggak, Bung. Coba ayam tersebut tidur di sebelah orang, Bung, sebelah Anda, Bung. Kalau berkokok, coba Anda ada gangguan nggak? Ya, saya yakin tidak akan, Bung. Kecuali hanya terganggu karena suara ayam aja. Nggak mungkin ada tiba-tiba kesurupan karena ayam berkokok. Susah kalau orang yang terlalu kuat. Enggak, Anda pendiriannya susah, Bung. Susah ini. Udah cukup lah untuk kali ini. Anda soalnya tidak pernah setuju dengan saya. Maksudnya percuma aja sih kita ngomong juga. Enggak, Bung. Anda tidak menghargai leluhur, Bung. Lah justru aneh dia menghargai leluhur. Anda tidak Ya respect. kan berarti. leluhur saya mah orangnya open minded gitu, Bung. Aduh, open minded tapi Anda tidak sopan masuknya itu. Leluhur saya tuh sudah capek-capek ngumpulin mitos itu tuh untuk mendidik bawahannya, maksudnya anak Enggak, cucunya. enggak. Anda Enggak, malah enggak seenaknya nyambung. bilang gak nyambung. Nggak Ngaco nyambung, kamu. udah lah, nggak nyambung, langsung Anda tutup nggak aja nih nyambung, episode Anda. kali ini ya. Pokoknya buat kalian terima kasih ya yang sudah nonton. Coba kalian Mohon maaf komen, ya leluhur saya, mohon maaf. komen. Udah jangan ladenin, guys. Komen kalian di pihak mana, di kubu mana? Apakah di kubu saya, apakah di kubu Bung Nana? Coba tim Bung Agil atau Bung Nana nih. Ya. Kacau deh. Yang jelas kalau Anda memilih saya, pasti Anda orang-orang open minded yang sangat scientist gitu. Sosokan aja itu mah, sosokan aja. Enggak. Nah, gitu aja lah. Pokoknya kita tutup aja udah seperti itu ya, guys ya. Jadi terima kasih semuanya yang sudah nonton episode kali ini dan bye-bye.